Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat ya. Pada materi bimbingan konseling kali ini, kita akan membahas tentang Aku Bangga Menjadi Diriku Sendiri. Tujuan materi kali ini yaitu agar kalian dapat memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup dengan penuh percaya diri. Baiklah, sebelum memasuki materi pada kali ini, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking kali ini kita akan menebak gambar. Gambar yang pertama. 1. Gambar apakah yang Anda lihat pada gambar di samping? Bisakah Anda menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? Baiklah, jawabannya ada 2 muka atau kepala manusia. Yang kedua, gambar yang kedua. Bisakah kamu menemukan wajah orang dan berapa jumlahnya? Jawabannya ada 5 wajah orang. Apersepsi. Banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, tetapi ternyata tidak berhasil mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri tidak semudah mengenal orang lain. Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudahnya menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang yang menganggap bahwa orang lain selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu dianggap paling benar. Semakin kita mampu mengenali dirinya, maka akan semakin dalam untuk menyenangi dirinya sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Teori Johari Windows. Di sini ada 4 diri menurut Johari Windows. Yang pertama, diri terbuka. Yang kedua, diri buta. Yang ketiga, diri tersembunyi atau rahasia. Dan yang keempat, diri gelap. Diri terbuka diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Diri tersembunyi atau rahasia diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Sedangkan diri gelap, yaitu tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada konsep Johari Windows atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. Jendela terbuka. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tetapi orang lain pun tahu. Misalnya, keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Jendela tertutup. Hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya, isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Seperti ini contohnya, ilustrasi dari Johari Windows. A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang, dan variasi hidupnya. B adalah individu yang terbuka terhadap
dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Aspek-aspek yang harus dipahami individu. Yang pertama yaitu aspek fisik. Merupakan seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Misal, seperti mata, hidung, bibir, tangan, dan kaki, dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek psikis adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, seperti emosi. Aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Yang keempat yaitu aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Yang kelima yaitu aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebutnya sebagai potret diri seseorang. Yang keenam, aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir yaitu aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tips bangga menjadi diri sendiri. Tips yang pertama yaitu menerima kekurangan, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, abaikan anggapan orang lain terhadap Anda. Yang ketiga, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, cintai diri sendiri apa adanya. Yang kelima, kenali, pelajari kelebihan, dan temukan jati diri. Yang keenam, percayalah dan banggalah pada kemampuan diri sendiri. Yang ketujuh, jujur dan bersikaplah terbuka. Yang kedelapan, berbaurlah atau bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki vibes yang positif. Yang kesembilan, hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kesepuluh, selalu berpikir dan bersikap positif. Yang kesebelas, selalu menjaga kesehatan. Yang kedua-belas, isilah kegiatan harianmu dengan hal-hal yang baik. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.